Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Cikal Cendekia dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang tips sahur ya. Sahur adalah salah satu aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan di samping aktivitas ibadah sunnah lainnya ya, seperti ibadah sholat taraweh, menyegerakan waktu berbuka, tadarus, khataman Al-Quran, zakat fitrah, dan sebagainya. Meskipun hukum ibadah sahur ini sunnah, tapi memiliki keutamaan dan berkah di dalamnya, seperti yang dikutip di hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, makan sahurlah kamu, karena di dalam sahurnya itu dalam makan sahur terdapat berkah. Dalam kutipan hadis tersebut jelas bahwa sahur itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena keberkahannya ya. Di samping itu, dengan makan sahur, tubuh kita akan kuat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa dibandingkan dengan orang yang tidak makan sahur. Karena kalau misalnya kita tidak kuat menjalankan puasa kemudian batal, maka kita wajib mengganti puasa yang batal tersebut di luar bulan puasa atau luar bulan Ramadan ya. Dan juga di waktu sahur inilah saat yang tepat atau saat yang mustajab untuk memanjatkan doa, karena masih masuk waktu sepertiga malam terakhir sebelum waktunya masuk subuh ya. Jadi kita bisa memaksimalkan momen ini untuk berdoa di antara waktu awal sahur dan akhir sahur sebelum masuk waktu subuh ya. Lantas bagaimana agar kita semangat dalam menjalankan sahur? Saya akan sedikit memberikan beberapa tips ya. Yang pertama yaitu tidur lebih awal ya. Tidur lebih awal akan sangat membantu kamu dalam mendapatkan tidur yang cukup ya, sehingga kamu lebih mudah bangun sahur. Usahakan jika tidak ada sesuatu yang mendesak banget, hindarilah begadang ya, karena di samping begadang itu berefek negatif pada kesehatan, juga akan menghambat kamu ketika kamu akan bangun sahur ya, karena kemungkinan nanti bangunnya juga akan lewat ya, kesiangan lah seperti itu. Kemudian tips yang kedua yaitu minta dibangunkan ya. Ada kalanya orang-orang itu mudah bangun ketika mendengar suara himbauan sahur dari masjid, musola terdekat dari rumah. Ada juga yang masih sulit ya. Oleh karena itu mungkin kalau kamu di antara orang-orang yang sulit bangun ketika ada himbauan sahur dari musola atau masjid dekat rumah kamu bisa minta bangunkan orang-orang terdekat kamu. Misalkan kakak, adik, atau saudara, atau mungkin bapak atau ibunda ya. Sehingga ketika waktu sahur tiba, kamu tidak akan melewatkan sahur. Dan yang ketiga adalah kamu bisa menyalakan alarm. Alarm di sini bisa alarm dari HP atau jam beker ya. Diusahakan juga disetting untuk volumenya keras ya, dan taruh di dekat posisi kamu istirahat. Namun ada kalanya juga ketika alarm itu berbunyi, kamu malah bangun sebentar untuk sekedar mematikan alarm, kemudian kamu melanjutkan tidur lagi ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kamu bisa meletakkan atau memposisikan alarm tersebut agak menjauh dari posisi tidur kamu. Sehingga ketika alarm berbunyi, kamu ada usaha untuk bangun dari posisi tidur kamu, kemudian kamu mematikan alarm tersebut. Nah, ketika kamu bangun dari tidur kamu untuk mematikan alarm itu, nah saat itulah saat yang tepat untuk kamu kemudian melanjutkan untuk beraktivitas sahur. Kemudian tips yang keempat adalah hindari bermain gawai sebelum tidur ya. Ini mungkin yang cowok-cowok yang suka main mobile game ya, atau
scroll media sosial, di samping sinar HP itu berefek negatif pada kesehatan mata, maka efek lainnya juga akan mengganggu ritme istirahat kamu ya. Jadi ketika kamu akan memasuki waktu istirahat, langsung istirahat aja udah. Aktivitas yang berkaitan dengan HP itu diberhentikan dulu, karena ketika kita bermain HP sambil tiduran, bukan malah melanjutkan tidur, malah melanjutkan main game dan sebagainya. Nah itu ya, usahakan hindarilah memegang gadget ya sebelum tidur agar tidak mengganggu waktu aktivitas kamu sampai kamu nanti bangun sahur ya. Kemudian yang kelima adalah hindari minuman yang mengandung kafein ya. Kalau kamu suka kopi ya, atau suka minum es kopi atau kopi susu yang mengandung kafein tinggi, ketika mendekati waktu istirahat malam, usahakan kamu tidak mengkonsumsi kopi tersebut ya, karena bukannya kamu malah terlelap untuk segera tidur ya, ngantuk atau untuk segera tidur, kamu malah terjaga ya. Jadi akan mengganggu nantinya istirahat kamu ketika kamu mengkonsumsi kopi yang berlebihan ya. Usahakan tidak minum kopi sebelum istirahat malam ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, siapkanlah menu sahur lebih awal ya. Jadi siapkan bahan makanan yang ingin kamu olah untuk sahur di awal-awal, seperti misalkan sebelum istirahat malam ya. Sehingga di malam hari, jadi ketika kamu bangun sahur, kamu tidak perlu lagi memasak, menumis dan sebagainya, karena ketika waktu sahur tiba, kamu tinggal menyantap sahur dan menyegerakan sahur ya, tidak direpotkan lagi dengan proses memasak dan sebagainya, karena sudah dimasak di malam harinya dan tinggal disantap. Oke, mungkin itu sedikit tips sahur dari saya, sedikit berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.